Aku berdiri santai menunggu kado itu selesai dibungkus. Jujur, aku tidak terlalu pandai membungkus kado. Jadi aku datang ke toko ini. Toko yang menjual macam-macam pernak-pernik. Kado itu untuk pacarku, Genisa. Dia berulang tahun hari itu. Aku belum mengucapkan selamat ulang tahun apapun padanya. Karena Genisa sedang melaksanakan KKN. Tepatnya sih di Garut. Sedang aku di Bandung. Rencananya aku akan memberikan surprise dengan tiba-tiba datang ke sana. Meskipun tidak tahu pasti di mana tempatnya. Aku nekat untuk ke sana. Saat itu aku ditemani temanku, Tio. Bandung saat itu turun hujan sejak sore, membuatku ngaret berangkat ke sana. Sekitar jam 8 malam, akhirnya aku menyetir mobilku melaju ke arah Garut. Kue dan kado sudah tertata rapi di jok belakang, sedang Tio duduk dengan santainya di sebelahku. Yuk, lo jangan tidur, temenin gue, ya. Tio membalasku. Katanya beres dari sana langsung balik karena dia ada kuliah jam 7 pagi. Siap. Tenang. Beres surprise, kita langsung balik. Oke? Oke, lo jangan tidur dulu nih, temenin dulu nih. Takut nyasar gue, ya. Rute yang kami lewati adalah melalui jalur Nagrek. Perjalanan nampak lancar. Karena memang saat itu hari Senin, bukan weekend. Hanya saja hujan turun lagi. Sangat deras. Aku dan Tio berkonsentrasi melihat jalan yang hampir tertutup oleh derasnya hujan. Dan syukurlah, hujan pun mereda. Setelah hujan, kami terhambat lagi oleh kemacetan yang cukup panjang. Biasa. Di salah satu ruas jalan. Ada apa nih? Celakaan gitu? Begitu simakku. Ternyata ada genangan air yang cukup tinggi. Bisa dibilang banjir. Jadi perjalanan pun sedikit terhambat saat itu. Namun aku coba untuk santai dan melaju melewati banjir itu. Singkat cerita, perjalanan pun berlalu. Hingga jam setengah 12 malam, kami sampai di Garut. Setelah bertanya sana sini, akhirnya kami sampai di desa tempat KKN pacarku itu. Surprise pun berjalan dengan lancar. Genisa sampai menangis terharu. Berhasil. Setelah lama mengobrol, sekitar jam 1 malam, Tio mengajakku pulang. Dia mengingatkan lagi dia kuliah jam 7 pagi dan takut mengantuk di jalan katanya. Iya ya santai.
Gak bisa lihat orang pacaran sih lo ah. Gitu candaku. Aku lalu berpamitan dengan pacarku. Dan sekitar jam 1 lebih, kami pun pulang bertolak ke Bandung. Perjalanan pun ditemani dengan suasana sepi, dengan kiri dan kanan hutan. Pohon-pohon tinggi dan besar, serta rimbun terlihat seakan melewatiku. Hingga akhirnya, aku melihat satu plang bertuliskan jalur alternatif. Yuk, lewat sini aja kali ya. Takut macet lagi kayak tadi. Ya, woi. Ya, tidur lagi. Tio terlihat agak terkantuk. Aku pun belok kiri menuju jalur alternatif itu. Begitu masuk ke jalan itu, aku masih disambut pepohonan yang rindang dan hutan yang sangat gelap. Namun cuaca saat itu sudah tidak hujan. Malah bulan nampak terang. Kebangunkan Tio. Woi, bangun lo. Katanya mau nemenin gua, gimana sih masa tidur? Bangun. Tio pun terbangun. Jalanan semakin menyempit. Di depan atau di belakangku tidak ada mobil sama sekali. Benar nggak ya ini jalannya? Yuk, buka Waze dong. Lihat tuh ini benar nggak sih? Gue lewat jalur alternatif gitu soalnya. Tio membuka aplikasi GPS di handphonenya. Dan dia berkata, kita menuju arah Majalaya. Majalaya? Seriusan nih? Tapi nyampe Bandung juga kali ya? Daripada macet tadi, kayaknya lebih deket deh. Aku memang agak buta arah. Sampai kulihat di depan ada warung kopi dengan cahaya yang remang-remang. Terlihat ada 2 orang bapak-bapak sedang duduk di depannya. Sejak mobilku mendekatinya, kedua bapak itu terus melihat ke arah mobilku ini. Kami pun melewatinya. Nah, apa tuh orang lihat ya? Ada yang aneh gitu. Oh, kalau ada warung, berarti suka ada mobil yang lewat juga yang jualan soalnya. Udah deh. Aku pun mulai tenang. Hingga di depanku kini terlihat sebuah cahaya. Ya, itu cahaya lampu mobil yang melaju mendekat berlawanan arah denganku. Dan tiba-tiba saja, sekitar 5 meter di depanku, mobil itu berhenti. Nah, apa nih mobil berhenti ya? Aku memberikan lampu sen. Mungkin mobil itu memberi jalan untukku. Aku membuka kaca jendela, dan ternyata memang jalanan agak sempit. Perlahan aku mendekati mobil itu. Ada yang aneh dari mobil itu ketika aku melewatinya. Bentuknya sedikit aneh, seperti penyok. Mobilku akhirnya berpapasan. Dan ketika mobil itu berpapasan tepat di sebelah mobilku, astaga,
Kulihat di dalam mobil ada satu keluarga dengan kondisi yang menyeramkan. Seorang bapak-bapak duduk di kursi pengemudi dengan wajah yang hancur dan berdarah. Di sampingnya seorang ibu-ibu yang lehernya patah serta anak kecil dengan kepala yang bocor duduk menatapku dari kursi belakang. Astaga, itu. Aku langsung menutup jendela dan menancap gas sekencang mungkin. Kulihat lagi di spion, ternyata di belakangku tidak ada apa-apa. Itu mobil hantu. Itu mobil hantu. Begitu pikirku. Segera dengan panik aku menyusuri jalan-jalan yang mulai semakin seram ini. Terlihat ini sebuah gunung. Ya, sebuah gunung di tengah kami, seakan kami hanya mengelilingi saja gunung itu. Lalu tiba-tiba saja, apa nih? Di depan muncul kabut yang sangat tebal. Ya Tuhan, kenapa nih? Kabut itu membuat jarak pandangku tidak begitu jelas kali ini. Aku memasang lampu jauh dan astaga, apa itu? Terlihat di kiri dan kananku banyak sekali orang yang berjalan memakai baju putih-putih. Kulihat ada laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil dan kakek-kakek dan nenek-nenek pun terlihat berjalan berduyun-duyun, memakai baju putih panjang seperti gamis, dengan tatapan kosong dari balik-balik kabut tebal itu. Enggak, suara tangan yang menyentuh mobilku pun terdengar. Mereka berjalan di kiri dan kanan mobilku. Kumajukan perlahan mobil ini. Aku dan Tio melihat dengan jelas sekali sosok-sosok itu. Entah siapa dan apa itu, aku tidak mau tahu. Saat itu yang kami ingin adalah segera pergi dari sana. Aku mencoba berdoa di dalam hati. Mobilku maju perlahan hingga kabut itu pun menghilang seketika. Dan kulihat jalannya sepi kembali. Jantungku berdegup kencang. Ya Tuhan, sosok-sosok apa itu? Hingga kami menemukan sebuah warung dan memutuskan untuk berhenti di warung itu. Aku memarkirkan mobil di dekat warung itu. Aku pun turun sekedar untuk menenangkan diri. Sedang Tio memilih di dalam mobil. Aku disambut seorang laki-laki tambun berkumis. Punten Pak, ikut istirahat. Sama pesan kopi ya. Bapak itu lalu masuk ke dalam dan membuatkanku kopi. Di warung itu terdengar alunan lagu seperti acara wayang golek yang disiarkan. Aku pun duduk. Bapak itu tak lama muncul membawa kopi panas dan memberikannya padaku. Karena wajahku terlihat pucat, dia pun bertanya padaku, kenapa? Aku pun menceritakannya bahwa aku bertemu orang-orang berbaju putih panjang sangat banyak sekali dari balik kabut, dan aku pun melihat sosok seperti orang bekas kecelakaan. Aku berusaha menjelaskannya kepada bapak itu. Bapak itu terlihat bingung dengan sosok yang kulihat di jalan tadi. Gitulah Pak,
Pokoknya serem, kayak habis kecelakaan gitu. Susah dijelasinnya sih, ngeri banget lah. Pokoknya hancur, berdarah-darah mukanya, terus kayak daging kelihatan gitu Pak. Ngeri deh. Bapak itu mengangguk-ngangguk. Lalu dia memegang pundakku dan berkata, Jika Ki-Sep. Astaga! Aku langsung terperanjat kaget ketika kulihat wajah bapak penjaga warung itu. Kini wajahnya berubah sangat menyeramkan. Mukanya seperti terbelah dan berdarah. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas kencang-kencangnya. Tio melihatku keheranan. Aku tak berkata apapun, berkonsentrasi terus pada jalanan. Sekilas kulihat sekelebat putih-putih di antara pohon-pohon yang kulewati. Namun kubiarkan saja, aku tidak mau melihatnya lagi. Singkat cerita, aku pun berhasil keluar dari jalan itu dan langsung menuju ke Bandung. Sampai di Bandung, jam menunjukkan jam 3:30 subuh. Ayahku menyambutku dan bertanya kenapa selarut ini. Aku bercerita dan menjelaskan semuanya. Ayahku berkata, jalur yang kulewati itu adalah jalan Cijapati yang memang dikenal angker. Jarang sekali ada yang lewat sana dengan sengaja. Dan itu pun jalur alternatif terakhir yang digunakan jika macet sekali. Selebihnya tidak ada yang berani melewatinya. Ya mungkin hanya aku saja yang malam itu melewatinya. Di malam Selasa, yang juga dipercaya sebagai salah satu malam yang sakral selain malam Jumat. Namaku Novi. Fotografi adalah salah satu hobiku sejak aku duduk di bangku SMA. Sudah banyak kejuaraan yang aku raih dari bakat fotoku ini. Sekarang aku sudah kuliah di salah satu universitas yang ada di Jatinangor. Rencananya minggu depan aku dan teman-temanku akan pergi ke bukit yang ada di dekat kampusku. Katanya sih pengen cari pengalaman foto yang baru dan lebih menantang. Boleh juga tuh, kataku pada teman-temanku. Kami berlima berencana untuk berfoto di jembatan cincin yang terkenal angker itu. Jadi nanti tuh kita bakalan kayak manjat gitu ke jembatan cincin. Gimana? Setuju nggak? Gitu doang? Ya beranilah. Jangan kan manjat, loncat aja gue berani. Singkat cerita, kami berkumpul di gerbang universitas ini untuk menunggu mobil jemputan temanku. Sekitar pukul 3 siang, akhirnya kami pun mulai melaju.
menuju ke jembatan cincin itu. Kami berlima duduk di belakang mobil pickup ini. Rasanya sudah lama sekali tidak merasakan kebersamaan seperti ini. Nah, udah mau sampai nih kita di jembatan tua itu. Pada bawa pelindung kan? Aku agak sedikit terkejut ketika Randy menanyakan tentang pelindung. Sunblock maksudnya? Atau apa sih? Kalau tali sih aku bawa, kataku pada Randy. Tapi kok aku malah jadi bahan bercandaan mereka sih? Sudahlah. Memang mereka ini agak sedikit menyebalkan. Aku menarik nafas panjang dan mencoba menikmati udara di sekitar sini. Dan ternyata di sini masih agak bersih tempatnya. Sampahnya pun rata-rata daun kering, bukan plastik. Yuk, bangun tendanya. Nanti keburu sore. Tenda? Jadi kita bakal nginep di sini? Kok nggak bilang-bilang sih? Makanya, kalau ada orang SMS tuh baca. Udah, bantuin gua ambil tendanya di mobil. Aku langsung membuka handphoneku. Dan ternyata Randy sudah SMS aku dari kemarin malam. Katanya, jangan lupa bawa panglai. Kita bakalan nginep di sana nanti. Apaan tuh panglai? Kok kayaknya aku baru denger ya? Apa mungkin Randy typo kali ya? Serah deh. Aku lalu mengambil tenda dan membantu teman-temanku untuk membangunnya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 6 sore. Dan kita mulai menyalakan api unggun kecil di depan tenda. Sambil menyalakan api unggun, aku akhirnya menanyakan kepada temanku yang lain, Leon. Aku menanyakan apa itu panglai. Leon, aku mau nanya dong, panglai itu apaan sih? Aku agak sedikit terkejut mendengar jawabannya. Katanya, panglai itu adalah semacam tumbuhan pengusir kuntilanak. Perasaanku mulai tidak enak ketika aku mendengar kata kuntilanak. Sekitar pukul 9 malam. Akhirnya kami pun mulai berjalan menuju jembatan cincin itu. Katanya jam 9 itu jamnya penghuni di sana pada keluar. Aku sedikit ragu karena hanya aku saja yang tidak membawa penangkal yang mereka sebut panglai itu. Gimana nih? Tapi aku berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungku berdebar sangat kencang.
meletakkan cincin ini. Dan Randy mulai mengatur jarak kami berdiri. Katanya sih, biar hasilnya gak ada yang sama. Kami disuruh duduk bersila oleh Randy. Dan kamera pun dinyalakan semua. Randy menunjukku untuk merekam semua aktivitas selama di sini. Leon dan Lia ditugaskan untuk mengambil gambar dengan kamera sensor otomatis, atau yang biasa aku bilang kamera hantu. Jadi kalau ada energi negatif, kamera itu akan otomatis mengambil gambar sendiri. Sementara Angga ditugaskan untuk membantu Randy berdoa untuk meminta izin kepada makhluk di sini. Untuk semuanya, ini kita bakal minta izin dulu nih sama yang di sini. Nanti pas disetelin lagu, jangan ada yang melek ya matanya. Dan jangan geser sedikit pun dari tempat duduk kalian sekarang. Sekali lagi nih gue ingetin, jangan ada yang buka mata dan geser ya. Ngerti? Yuk mulai. Bismillah. Jantungku berdebar sangat kencang saat proses izin akan dimulai. Aku mulai memejamkan mataku dan aku berpegangan sangat erat pada kamera yang ada di pangkuanku. Kini aku mencium wanginya di sekitar sini. Baunya seperti melati. Dan kini aku mendengar suara jepretan kamera Leon dan Lia seperti saling berebutan mengambil gambar. Berarti itu tandanya banyak sekali makhluk yang ada di sini. Kini badanku terasa dingin dan jantungku berdebar makin kencang. Aku mencoba terus memejamkan mataku dan berdoa sebisanya dalam hati. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kini entah kenapa mataku seperti berontak, ingin membuka dan sepertinya ingin aku melihat apa yang sedang terjadi di depan sana. Dan kini mataku kini terbuka sangat lebar dan astaga, aku melihat banyak sekali sosok kuntilanak di depan sana yang sedang menikmati sajian yang Randy bawa. Aku berusaha menutup mulutku untuk tidak berteriak. Tapi sepertinya usahaku ini mengalihkan perhatian mereka. Dan aku melihat sosok kuntilanak itu semuanya menengok ke arahku. Dan astaga, mereka kini merangkak menuju ke arahku. Aku mulai mundur perlahan dan berusaha meminta pertolongan temanku. Tapi jaraknya agak sedikit jauh. Aku berusaha menjauh dan mereka semakin cepat mengejarku. Semakin cepat aku mundur, semakin cepat juga mereka menuju ke arahku.
dan mereka semua semakin mendekat dan keesokan harinya, aku terbangun dan aku sudah ada di rumah warga setempat. Aku melihat ke sekeliling dan ternyata tidak ada teman-temanku di sini. Aku menanyakan kepada warga di sini dan mereka bilang mereka tidak melihat teman-temanku di tempat di mana aku ditemukan. Pak RT di sana bilang kalau warga memang sudah jarang yang lewat atau sengaja datang ke jembatan cincin. Soalnya di sana sangat angker dan penghuninya galak. Kalau mereka nggak suka sama kedatangan kita, mereka bakalan nyembunyiin orang-orang itu. Apa jangan-jangan mereka dibawa oleh penghuni di sana? Aku teringat akan kameraku. Dan syukurlah kamera itu masih ada di dekatku. Aku langsung menunjukkan kepada warga di sini kalau aku tidak datang sendirian, melainkan berlima. Nih Pak, coba lihat nih, saya ini nggak sendirian. Astaga, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Keempat temanku ditarik oleh makhluk yang sangat besar. Dan akhirnya mereka hilang. Namaku Kiki. Sebenarnya ini adalah cerita yang paling malas aku ceritakan ke orang-orang. Tetapi karena bujukan teman-teman, membuatku akhirnya mengirimkan cerita ini ke Nightmare Side Arden. Semoga saja dengan berbagi, sedikitnya akan menghilangkan rasa takutku membayangkan pengalamanku ini. Waktu itu, aku ada acara nonton bola bareng di sebuah kafe. Dan acara nobar tersebut baru beres sekitar jam 11 malam. Dengan menaiki motor, aku berniat pulang ke rumah. Tetapi hujan. Gara-gara hujan yang tiba-tiba lebat itu, aku jadi tidak bisa pulang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah almarhum kakekku yang berada tak jauh dari sana. Setelah menelepon Mang Iman, penjaga rumah, untuk membukakan pintu, aku pun meluncur ke rumah kakek.
Setibanya di sana, Mang Iman sudah menyiapkan teh hangat, handuk dan baju ganti. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Mang Iman permisi untuk istirahat. Dan meninggalkan aku yang masih terduduk di ruang tengah. Dipikir-pikir, setelah meninggalnya kakek 2 tahun yang lalu, aku tak pernah mampir kemari lagi. Kecuali kalau ada acara keluarga. Ya, karena rumahnya yang besar dan jauh dari keramaian ini, rumah kakek jadi salah satu tempat yang cocok untuk kumpul keluarga. Rumah ini memang berarsitektur tua, tapi sangat terawat karena dirawat oleh Mang Iman sendiri. Dan Mang Iman sendiri sudah mengikuti kakek bahkan dari sebelum aku lahir. Aku melihat ke sekitar. Di ruang tengah ini banyak barang-barang aneh milik almarhum kakek. Seperti sebuah lukisan bergambar wanita Belanda zaman dulu. Lukisan ini cukup unik karena di lukisan itu wanita Belanda itu tampak sangat sedih. Orang sedih kok dilukis. Tak cuma lukisan-lukisan tua, ada juga patung-patung yang cukup aneh di sana. Lalu tiba-tiba saja jam besar tua itu mengagetkanku. Aku melihat jam itu dan waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Setelah melamun cukup lama, akhirnya aku putuskan untuk tidur. Awalnya Mang Iman memintaku untuk tidur di kamar tamu. Tetapi karena ada rasa kangen terhadap almarhum kakekku, aku memutuskan untuk tidur di kamar kakekku. Kamar kakekku juga cukup aneh. Karena mempunyai sebuah jendela besar yang menghadap ke taman, lalu sebuah cermin yang letaknya tidak lazim, yaitu menghadap pintu gudang pribadi yang ada di kamar ini. Tapi ya, peduli amat lah. Aku pun langsung merebahkan diriku ke kasur. Memakai selimut sambil mencoba untuk tidur ditemani dengan suara hujan yang masih sangat lebat. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba
terdengar suara ketukan yang berasal dari cermin. Mungkin aku salah dengar. Aku coba untuk tidur lagi. Dan kali ini terdengar sangat jelas. Aku bangun dari tidurku dan berdiri di depan cermin. Aku bisa melihat diriku. Aku raba cerminnya. Aneh juga. Cermin ini menempel dan ditanam di dinding. Aku mencoba mengetuk cermin ini. Suaranya sama seperti aku dengar tadi. Suaranya memang berasal dari sini. Dan astagfirullahaladzim. Tanpa aku sentuh, cermin itu tiba-tiba saja jatuh ke lantai. Aku langsung kembali ke tempat tidur. Aneh. Kini serpihan kaca itu berantakan di lantai. Dan tak lama kemudian, siapa nih? Ngelempar kaca jendela sampai pecah. Refleks aku melihat ke arah jendela. Namun tak terlihat apa-apa. Dan di luar pun gelap karena hujannya sangat lebat. Aneh. Siapa sih nih? Untuk memastikannya, aku berjalan menghampiri jendela. Dan ya Tuhan, di sana terlihat sesosok makhluk yang terbungkus kain putih, berdiri di tengah halaman. Itu pocong. Itu pocong. Entah kenapa seluruh tubuhku kini tidak bisa bergerak. Saat itu aku seperti dipaksa untuk terus melihat pocong tersebut. Refleks aku membaca doa-doa dan berteriak, "Pergi! Pergi!" Tapi pocong tersebut tetap tak mau bergerak. Dan tiba-tiba astaga, terdengar suara dari arah pintu gudang yang kini terbuka secara perlahan. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Karena tubuhku masih tak bisa bergerak dan terus menghadap ke arah jendela. Aku pun terus membaca doa-doa dan mencoba menggerakkan badanku. Astagfirullahaladzim. Dan badanku mulai bergerak sedikit demi sedikit. Dan saat aku menggerakkan badanku, terlihat sesosok makhluk aneh berwarna hitam dan bola matanya merah dengan rambutnya yang berantakan, berdiri tepat di belakangku. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku sungguh sangat ketakutan. Aku pun berteriak memanggil-manggil Mang Iman. "Bang! Bang! Mang Iman, tolong, Bang! Bang, tolong!" Dan beberapa saat kemudian, Mang Iman pun datang. Dan sosok pocong tersebut, juga makhluk aneh berwarna merah itu, tiba-tiba juga menghilang begitu saja. Aku masih syok.
Dan aku mencoba menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Mang Iman. Dan Mang Iman pun akhirnya bercerita bahwa ternyata rumah ini memang sering didatangi makhluk-makhluk halus. Karena memang sering sekali rumah ini sepi. Apalagi kamar almarhum kakekku yang sudah 2 tahun lebih tidak ditempati. Mang Iman pun mengajakku turun dan tidur di kamarnya. Dan ketika aku dan Mang Iman melewati ruang tengah, aku tak sengaja melihat lukisan wanita Belanda yang terpasang di ruang tengah tadi. Dan anehnya, lukisan tersebut sekarang berubah. Wanita di lukisan tersebut kini tersenyum. Senyum yang mengerikan. Keesokan paginya, setelah aku bangun, aku berniat untuk langsung pergi. Karena aku masih terbayang-bayang apa yang terjadi semalam. Namun, saat akan pamit, Mang Iman tidak ada. Mungkin Mang Iman sedang keluar. Aku pun akhirnya pulang tanpa berpamitan. Dan sesampainya di rumah, aku bertemu ayah dan ibu. Aku langsung menceritakan kejadian semalam yang terjadi di rumah almarhum kakek. 2 orang tuaku pun sangat kaget saat aku menceritakan kejadian semalam. Karena malam kemarin Mang Iman masuk rumah sakit dan meninggal sekitar jam 11 malam. Dan jenazahnya baru dibawa ke kampung halamannya tadi pagi oleh keluarganya. Seketika seluruh badanku pun lemas mendengar berita tersebut. Yang berarti yang semalam berada di rumah kakekku, kalau bukan Mang Iman, berarti itu siapa? Ini weekend yang sungguh tidak aku suka. Aku di Bandung, seharusnya menikmati liburan ini dengan berjalan-jalan dengan keluargaku. Tapi sebaliknya, aku malah harus berdiam di kamar ini. Kamar yang bahkan bukan kamarku. Aku terpaksa berada di kamar tamu rumah saudaraku karena penyakit cacarku ini. Dan sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ditinggal sendirian di sebuah bangunan tua Belanda yang berada di dalam sebuah gang di sekitar Jalan Braga. Salah satu rumah tua di Jalan Braga ini tertutup dari keramaian. Suasana di sini cukup membuatku tak ingin kemana-mana. Suasananya sejuk, temboknya dingin. Meski sedikit ngeri karena
karena suasana rumah Belandanya masih terasa. Tapi membuat aku yang sedang sakit ini nyaman. Siang itu cuaca sangat panas. Tadi pagi, keluargaku dan saudaraku pergi ke Pangalengan. Aduh, sial. Mereka pasti pada pulang malam. Bakalan bosen nih. Aku bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Begitu keluar, aku langsung disambut sebuah taman yang berada di tengah rumah. Suasana di sini sepi sekali. Bunyi detik jam dinding saja sampai terdengar. Aku berjalan perlahan sambil melihat-lihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Aku hanya melihat Uwek. Kucing saudaraku sedang tertidur di sofa yang berada di ruang tengah. Ya, kayaknya Uwek kelaparan. Aku lalu pergi ke dapur untuk mencari-cari makanan. Di mana ya? Apa mungkin di dalam sini ya? Aduh, kok susah dibuka gini ya? Gara-gara pintu lemari tua ini. Aduh, apa yang pecah ya? Sebuah botol berisi air yang sudah keruh dan berisi kertas yang sudah sobek-sobek. Mana bau lagi. Gegas aku membereskan serpihan beling botol kaca itu dan air di lantai kumasukkan kantong kresek. Lalu aku membuangnya ke tempat sampah. Makanan kucing pun tidak aku temukan. Begitu kembali ke ruang tengah, kucing itu sudah tidak ada. Mana dia? Ya Allah. Musik dari mana itu? Mataku langsung melirik sekitar. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah piringan hitam tua yang berada tak jauh dariku. Aku pun mematikannya. Kali ya, pikirku begitu. Karena kaget tadi, kepalaku jadi sedikit pusing. Dan aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Dan tiba-tiba terdengar suara sebuah hentakan kaki. Aku berbalik melihat ke ruang tengah dan semakin terdengar jelas suara itu. Sepertinya suara itu berasal dari ruang tamu yang ada di depan.
seorang pria tinggi besar dengan memakai pakaian kompeni Belanda. Duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya menghentak ke tanah, seperti sedang menikmati irama musik. Dan hentakan kakinya berhenti. Dia melihatku. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya kembali ke kamar. Aku langsung naik ke tempat tidur dan mengambil selimut untuk menyelimuti diriku. Apa benar yang aku lihat tadi? Atau cuman ini kan siang-siang? Masa sih ada hantu? Aku mencoba mengatur kembali nafasku. Ampun, saya nggak ganggu, beneran, ampun. Dan sekarang aku merasakan seseorang naik ke atas tempat tidur ini. Bisa aku rasakan, sangat terasa. Ada seseorang yang naik ke atas tempat tidur ini. Dan astaga, terasa punggungku menyentuh sesuatu. Ini seperti punggung lagi. Ada seseorang yang tidur juga tepat di sebelahku. Kali ini aku tidak bisa berkata apa-apa. Keringat dinginku bercucuran. Jantungku berdetak cepat. Aku buka selimutku dan tanpa menengok ke belakang lagi, aku langsung berlari keluar dari kamar. Baru beberapa langkah keluar dari kamar, astaga, aku dikagetkan oleh sesosok wanita Belanda dengan rambutnya yang panjang. Dia memakai gaun panjang berwarna merah tua, berdiri di ruang tengah. Badanku sontak tak bisa bergerak. Dan wanita itu mulai berjalan, kemudian hilang, menembus tembok. Kakiku lemas, keringat dingin mengucur. Panas badanku semakin menjadi. Aku yang tidak bisa apa-apa sekarang hanya bisa terkulai lemas tak sadarkan diri. Keluarga dan saudaraku. Saat aku ceritakan, ternyata sosok penampakan hantu Belanda itu memang sudah sering muncul. Dan botol air yang kupecahkan itu ternyata berisi doa-doa. Dan itu
itu adalah penangkalnya. Aku pun diberikan segelas air putih yang sudah berisi doa-doa. Aku pun meminumnya dan mulai tertidur. Saat aku sedang terlelap, tiba-tiba saja aku terbangun. Aku menarik nafas. Seekor kucing melewatiku. Aduh, bikin kaget aja sih. Tak lama kemudian, namun saat aku mengambil handphoneku, tak sengaja, aduh, ya, aku menyenggol gelas air minum sampai pecah. Oh, pusing banget ah. Aku merebahkan diriku kembali ke tempat tidur. Dan di langit-langit kamar, aku melihat sosok seorang wanita dengan gaun merah tua berada tepat melayang di atasku. Rambutnya sangat panjang dan terurai berantakan. Matanya melotot kepadaku. Sontak aku kaget dan bangkit dari tidurku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata itu hanya mimpi. Aku terbangun dari mimpiku. Aku menarik nafas. Lalu seekor kucing melewatiku. Aduh, bikin kaget aja sih. Tak lama kemudian, ini sepertinya sama seperti mimpiku barusan. Dan benar saja, aku akan mengambil handphoneku. Aku menyenggol gelas air minum sampai pecah. Ini sama persis seperti mimpiku tadi. Berarti aku langsung menarik selimutku. Dan kalau benar ini sama seperti mimpiku, berarti sekarang di atasku ini sedang ada sosok wanita dengan gaun merah.
di 4 cerita pilihan Night Pesawat Klasik malam hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.